Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, mari kita satu hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit kematian yang seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Epistel di kita pada hari ini tersurat dari Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12. Marilah kita membaca Marsikap Sori. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilempar ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka menyalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam garamnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1. Tanah
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom buat kita sekalian. Saya harap kita semua bisa dalam keadaan baik hari ini. Meskipun dengan keterbatasan, kita bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini didasarkan dari kitab Ulangan 31 ayat yang ke-14 sampai ayat ke-22. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dibisna mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita masih banyak yang mengingat lagu-lagu yang diajarkan kepada kita mulai dari sejak kanak-kanak. Beberapa lagu-lagu yang diajarkan kepada kita tadi bukan hanya menarik, tetapi memiliki pesan yang sangat mendalam. Bahkan mungkin sampai sekarang kita masih ingat akan pesan dari lagu tersebut. Saya ambil contoh, salah satu lagu tradisional di kalangan kita orang Batak. Ada lagu anak sekolah minggu yang liriknya seperti ini. Marsikola au amang, dohot au ale inang. Lagu itu bukan mau menunjukkan hanya niat anak untuk bersekolah, tetapi mau menunjukkan bahwa zaman dulu bersekolah itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk didapatkan. Maka hargailah setiap kesempatan untuk bersekolah itu. Sama seperti yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel. Orang tua kita dulu mengajarkan hal, pesan dengan nyanyian supaya kita ingat akan pesan tersebut, kita bisa menghidupi pesan tersebut. Allah juga melakukan demikian terhadap bangsa Israel. Dari lagu yang tadi kita baca, dari nyanyian yang Tuhan sampaikan tadi, yang Tuhan ajarkan terhadap bangsa Israel lewat Musa, ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, dari lagu itu Allah mengingatkan bangsa Israel akan janjinya kepadanya.
Janji akan tanah yang kaya, yang berlimpah susu dan madu. Itulah tanah yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Allah ingin agar bangsa itu tetap memegang janji itu, tetap mengingat janji Tuhan itu, dan membuang semua keraguan di dalam hati bangsa itu. Karena mengingat dalam perjalanan mereka ada banyak ditemukan ilah-ilah lain, maka Allah berharap bangsa itu dapat membuang semua keraguan di dalam hatinya dan tetap setia mengingat janji yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Yang kedua yang bisa kita lihat dari nyanyian tadi, Allah bukan hanya mau mengingatkan perbuatannya yang baik, tapi Allah juga mau menunjukkan konsekuensi hukuman yang Tuhan mau berikan terhadap bangsa Israel jika mereka tidak setia kepada Tuhan. Ada pola yang ditunjukkan dalam perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka setia kepada Allah, mereka akan mendapatkan kejayaan. Sebaliknya, ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka akan mendapatkan kehancuran. Kesetiaan menjadi awal dari kehancuran bangsa tersebut. Itu yang mau Tuhan ingatkan terhadap bangsa itu. Apa yang mereka lakukan dalam perjalanan mereka sejak awal sampai nantinya mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang baru yakni Yosua. Allah ingin mereka ingat tentang apa yang telah mereka alami. Terlebih setiap konsekuensi yang mereka akan dapatkan jika mereka tidak setia kepada Tuhan. Jadi nyanyian ini sangat unik, memiliki pesan moral yang berharga bagi bangsa Israel. Bukan hanya mau mengingatkan akan janji Tuhan, tetapi juga mau mengingatkan kalau kalian tidak setia terhadap Tuhan, akan ada konsekuensi, akan ada hukuman yang Tuhan akan berikan terhadap bangsa itu. Nah, apa yang mau kita lihat, apa yang bisa kita renungkan dari nyanyian ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau Tuhan mengajarkan ini kepada bangsa Israel lewat nyanyian, maka nyanyian ini juga sampai kepada kita, sampai kepada kehidupan kita. Ada banyak hal pesan moral yang bisa kita lihat seperti tadi. Di luar dari dua hal yang bisa kita lihat tadi dari kehidupan bangsa Israel. Lewat lagu ini, lewat nyanyian ini, kita diteguhkan akan keselamatan Tuhan. Itulah janji yang Tuhan berikan, janji yang Tuhan tetapkan untuk kita orang yang percaya, yakni keselamatan melawan setiap musuh. Jika kita setia kepada Tuhan, jika kita tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan, janji keselamatan ini tidak akan pernah berubah, akan menjadi milik kita. Maka kita juga harus menghilangkan semua keraguan di dalam hati kita. Bagaimana kita nantinya, bagaimana kita esok hari, bagaimana kita nanti bisa menjalani hidup ke depannya. Tuhan sudah mengatur yang terbaik. Apakah kita setia dengan apa yang Tuhan telah tetapkan? Jika kita setia, maka kita akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Begitu juga dari yang dipelajari bangsa Israel tadi, kita juga belajar bahwa setiap pilihan itu memiliki konsekuensi. Setiap pilihan yang salah akan menghadirkan kekacauan, akan menghadirkan musibah dalam kehidupan kita. Jika kita memilih yang benar, memilih Tuhan dalam kehidupan kita, maka sukacita itu juga akan ada bagi kita. Sebaliknya, jika kita memilih yang jahat, memilih dosa dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan. Nyanyian ini bukan hanya sekedar nyanyian biasa, namun memiliki peringatan terhadap bangsa Israel dan juga kita manusia. Lewat nyanyian ini, kita mengingat bagaimana Allah telah menolong kita dalam setiap pergumulan kita yang ada. Lewat nyanyian ini, kita juga diajar tentang konsekuensi yang akan kita dapat jika kita meninggalkan Tuhan. Kita akan memasuki minggu kantate dengan sebuah tema menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Lewat memaknai minggu ini, kita diharapkan bisa tetap semangat melihat masalah pandemi yang ada saat ini. Tuhan itu setia dan tidak akan meninggalkan kita. Janjinya kekal bagi kita manusia yang percaya. Sekarang kita dituntut
agar tetap percaya kepadanya dan menantikan keselamatan dari Tuhan sambil mengusahakan yang terbaik seturut dengan anjuran medis yang ada untuk kita. Ada banyak hal yang baik yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Itulah yang harus terus-menerus kita kenang dan nyanyikan dalam kehidupan kita, agar kita dapat tetap semangat menjalani hidup meskipun di dalam permasalahan yang ada. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan telah hadirkan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan telah berikan, terlebih firman yang baru saja kami dengar. Engkau Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami dapat tetap setia kepadamu, meskipun kami saat ini mengalami banyak sekali kesulitan. Kami yakin percaya bahwa janji Tuhan itu kekal untuk selamanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kuatkan kami Tuhan menjalani hari-hari kami. Tabahkan kami, berikan kami sukacita, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Ya Tuhan Allah kami juga mohon kepadamu, kiranya Engkau yang mencukupi segala apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang melindungi kami dengan setiap aktivitas yang kami perbuat. Engkau sertai kami Tuhan dalam menjalankan aktivitas kami. Begitu juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya tangan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberkati, menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pihak yang mengusahakan yang terbaik agar pandemi ini dapat segera berakhir. Kami mohon Tuhan yang menguatkan, memberikan kebijaksanaan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, menghasilkan yang baik bagi kami manusia. Engkau juga Tuhan yang menguatkan setiap tenaga medis yang berupaya keras memulihkan orang yang sakit terdampak karena virus ini. Kiranya Engkau yang menyertai, memberkati setiap usaha medis, memberkati setiap keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka dapat tenang di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah kami, kiranya juga Tuhan yang memulihkan keadaan kami, agar kiranya dapat kembali normal seperti biasa. Kami bisa beraktivitas seperti biasa dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala usaha yang kami perbuat untuk melayani jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati, agar kiranya dapat berjalan dengan baik, dan semua orang dapat bersukacita lewat gereja-Mu ini. Ya Tuhan Allah kami hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, ayat yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal,
Bapa yang berkuasa dalam hidup kami, di dalam nama anak Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini Bapa. Terlebih pada malam hari ini, kami berkumpul di rumah kami masing-masing Bapa. Melalui acara virtual ini kami datang ke hadapan Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Kami bersekutu Bapa di setiap rumah kami masing-masing. Berkatilah kami setiap keluarga Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu yang berkumpul pada malam hari ini Bapa. Terimalah doa pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami atas begitu banyak berkat yang kami terima dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi pilihan bagi kami ke depan Bapa, menuntun kami dalam kehidupan kami masing-masing Bapa, agar kami tidak tersesat dalam kehidupan kami, tapi kami datang ke hadapan-Mu Bapa, kami berjalan menuju arah-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu Bapa, berkati dalam pelayanannya Bapa, berkati kesehatannya Bapa. Begitu juga dari setiap para halal Bapa, semua yang melayani di gereja-Mu Bapa, berkati setiap para pembara Bapa, terlebih buat full timer kami Bapa. Biarlah Engkau memberikan kesehatan kepada mereka semua Bapa, memberikan kesehatan, memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan mereka masing-masing Bapa. Kami juga berdoa Bapa pada malam hari ini atas wabah yang melanda dunia ini Bapa. Biarlah Engkau perlahan-lahan menyingkirkan wabah itu Bapa. Biarlah Engkau mengangkat setiap wabah itu Bapa, Engkau jauhkan dari bumi ini Bapa, sehingga kami dapat berkumpul lagi Bapa, bersekutu, bersedekah, bertatap muka, bergaul bersama kami dalam kehidupan kami masing-masing seperti biasa Bapa. Kami rindu datang ke rumah-Mu Bapa. Kami rindu bertegur sapa sesama kami yang percaya kepada-Mu Bapa di rumah-Mu Bapa. Kami juga rindu Bapa buat pelayanan kami di gereja-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat setiap program gereja Bapa yang berjalan Bapa. Biarlah Engkau menuntun setiap para hamba-Mu yang melakukan setiap program gereja yang berjalan Bapa. Biar setiap program gereja itu menjadi garam dan terang untuk semua jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada Bapa. Bapa yang baik, kami juga datang ke hadapan-Mu Bapa, membawa setiap jemaat-Mu yang pada saat ini terbaring lemah, baik itu di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit Bapa. Biarlah Engkau mengangkat segala sakit penyakit dari tubuh mereka Bapa. Biarlah Engkau lahirkan mereka dari segala sakit penyakit itu Bapa, sehingga mereka dapat merasakan sukacita yang luar biasa Bapa dalam kehidupan mereka masing-masing Bapa. Terlebih juga pada saat ini Bapa, kami juga berdoa buat setiap adik-adik kami yang menerima perintah kelulusan mereka dalam sekolah mereka Bapa. Biarlah Engkau menuntun mereka dalam perjalanan sekolah mereka Bapa. Jika mereka melanjutkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi, biarlah Engkau mampukan mereka Bapa. Kau cukupkan setiap biaya yang diperlukan Bapa dalam pendaftaran sekolah Bapa. Kau juga memberikan kesehatan buat setiap anak sekolah kami Bapa, di dalam mencari sekolah yang terbaik untuk mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa setiap orang tua anak-anak kami Bapa yang memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anak mereka Bapa. Berikan mereka kesehatan, cukupkan apa yang mereka butuhkan Bapa. Tuntun mereka dalam memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anak mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat setiap anak sekolah kami yang masih di rumah Bapa. Biarlah Engkau menuntun mereka semua Bapa, terlebih para orang tua yang menuntun mereka dalam rumah mereka masing-masing, agar mereka dapat mampu belajar di rumah mereka masing-masing dengan fasilitas yang ada di setiap rumah masing-masing Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk setiap program yang dilakukan gereja Bapa di dalam mempersatukan kami di dunia virtual Bapa. Biarlah Engkau mencukupkan segala peralatan yang dibutuhkan Bapa. Biarlah Engkau memberikan kesehatan Bapa, jauhkan kerusakan-kerusakan Bapa, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Melalui acara ini Bapa, melalui virtual ini kami datang ke hadapan Bapa. Bapa yang baik, kami juga tahu Bapa, kami tidak luput dari pada dosa dan pelanggaran. Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu Bapa.
Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami, Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, ayat yang pertama dan kedua, sekaligus kita kumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian. Horas Madihita.